Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa beberapa lembaga pendidikan begitu mudah dikenali? Mengapa ada pesantren yang namanya saja sudah terbayang ketegasan, sementara yang lain identik dengan modernitas atau keunggulan tahfidnya? Kita sering mendengar istilah brand, branding, brand identity, atau brand guideline. Tapi, apakah kita sudah benar-benar paham apa perbedaan fundamental di antara keempatnya? Jangan salah sangka, ini bukan sekedar istilah keren di dunia marketing, tapi fondasi penting yang menentukan apakah lembaga kita akan mudah diingat, dipercaya, dan dicintai oleh calon santri, wali murid, alumni, hingga masyarakat luas. Di video kali ini kita akan bahas tuntas perbedaan mendasar antara keempatnya. Saya akan bantu Anda memahami ini dengan bahasa yang sederhana, perumpamaan yang mudah diingat, dan tentu saja selalu dalam konteks lembaga pendidikan. Ini adalah ilmu yang wajib dikuasai agar karya desain kita tidak hanya indah, tapi juga strategis dan berdampak nyata bagi kemajuan lembaga. Siapkan catatan Anda, fokuskan perhatian, dan mari kita selami dunia branding yang akan mengubah cara Anda melihat setiap logo dan setiap pesan yang disampaikan. Apa itu brand? Brand bukan sekedar logo, nama, atau warna. Brand adalah persepsi atau citra yang tertanam di benak orang tentang lembaga Anda. Dalam konteks lembaga pendidikan, brand adalah reputasi Anda. Apa yang orang pikirkan saat mendengar nama pesantren Anda? Apakah identik dengan ketegasan, kedisiplinan, modernitas, atau keunggulan ilmu agama? Contoh, nama pesantren Darul Hikmah bisa membangun brand sebagai pesantren sains yang islami dan berpikiran terbuka, jika hal itu ditunjang dengan prestasi dan komunikasi visual yang tepat. Apa itu branding? Branding adalah proses membangun brand secara sengaja dan terarah. Branding melibatkan strategi komunikasi, desain visual, sikap budaya pelayanan, cara guru menyapa siswa, gaya komunikasi media sosial lembaga. Dalam dunia pendidikan, branding adalah bagaimana lembaga Anda memperkenalkan diri, menanamkan nilai, dan menjalin hubungan emosional dengan wali murid, santri, dan masyarakat luas. Branding bukan soal tampil mewah. Branding yang kuat bisa dimulai dari konsistensi gaya desain, unggulan program yang dikomunikasikan dengan jelas, dan gaya tutur khas admin media sosial. Apa itu brand identity? Brand identity adalah komponen visual dan verbal yang mewakili brand Anda. Ini seperti baju resmi dan gaya bicara dari lembaga Anda. Logo, warna utama dan pendukung, tipografi, gaya layout, tone of voice, desain sertifikat, kop surat, kartu ucapan, dan lain-lain. Contoh, kalau lembaga Anda menarget wali murid milenial, mungkin akan memilih identitas visual yang modern, bersih, dan penuh ruang putih atau white space. Tujuannya membedakan lembaga Anda dari lembaga lain. Jangan sampai semua lembaga pakai desain yang sama, tone yang sama, gaya yang sama. Ini membuat lembaga jadi invisible. Lalu, apa itu brand guideline? Brand guideline adalah buku panduan, baik digital maupun cetak, berisi aturan dan standar penggunaan elemen brand identity Anda. Isi umumnya meliputi logo dan penggunaannya, palet warna utama dan pendukung, tipografi resmi, gaya visual, dan contoh aplikasinya. Dalam konteks pesantren atau madrasah, brand guideline membantu tim desain bekerja lebih rapi dan konsisten. Setiap kegiatan punya identitas visual yang selaras. Brand lembaga jadi mudah dikenali dan lebih profesional. Tanpa brand guideline, tim desain akan sering improvisasi liar. Hasilnya tidak konsisten,
branding lembaga jadi kacau, dan persepsi masyarakat pun tidak terbentuk dengan baik. Berikut ini ringkasan perbedaannya. Nah, sekarang tugas mandiri untuk Anda. Sudahkah lembaga Anda punya identitas visual yang khas? Apakah flyer kegiatan selalu berganti gaya tanpa arah? Apakah admin media sosial bingung gaya komunikasi? Saatnya mulai berpikir membangun branding lembaga yang konsisten, terarah, dan berkarakter. Baik, kita sudah memahami perbedaan penting antara brand, branding, brand identity, dan brand guideline. Intinya, brand adalah persepsi orang tentang lembaga kita. Branding adalah proses pembentukannya, dan brand identity adalah wajah visualnya, dan brand guideline adalah panduan teknisnya. Ketika desainmu konsisten, publik mulai percaya. Ketika lembagamu punya identitas, mereka akan terus mengenal bahkan tanpa perlu dikenalkan. Brand identity bukan soal tampil mewah, tapi tampil bisa dipercaya. Jadi, setelah ini, jangan hanya paham, teruslah berkarya dengan kesadaran penuh. Ciptakan desain yang berkarakter, bermakna, dan membawa keberkahan bagi lembaga kita. Jangan lewatkan video dari saya selanjutnya di Abdul Hakim.